Suharmanto, anak Pak Wiono, orang Umbul Niti ya. Kemudian ini ada teman-teman saya dari farmasi Pak. Kalau obat-obatan ini ahlinya yang di sini, yang duduk Bapak Iqbal, yang berdiri Bapak Ramadan, di belakangnya Ibu Dwi. Kemudian ini mahasiswa, kebetulan saya belum paham namanya ya. Mahasiswa semester berapa? 4 ya, oke. Nah, yang baru datang monggo Bu bergabung. Selawat serta salam mari kita sanjungkan ke ribaan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua yang telah meluangkan waktunya, menyisiakan waktunya untuk hadir di acara ini. Ya tentunya mungkin untuk kepentingan kita bersama Pak ya. Pemutus kebahagiaan dan harapan hidup. Nah ini kalau sudah parah Pak, teman kalau masih gejala ya jangan dipikirkan, nanti tambah naik nanti ini detak ini ya Pak. Nah ini tambah naik nanti kalau dipikirkan. Jadi jangan dipikirkan, jadi rileks aja, santai. Karena kalau terlalu dipikirkan nanti yang merah-merah itu muncak ke atas, nah nanti bisa jadi timbulnya pemutus kebahagiaan dan harapan hidup. Nah makanya bapak-bapak ya dengan COVID juga jangan stres banget, apalagi kalau yang punya riwayat ya, riwayat hipertensi ya jangan stres, santai aja Pak, santai, rileks sehingga detaknya normal seperti gambar hati. Nah yang hati ini Pak, jadi masih ada harapan hidupnya, tinggal nunggu nanti kapan kita gilirannya. Tapi setidaknya kita masih bisa kebahagiaan dan harapan hidup. Pemutusnya nggak ada Pak. Hipertensi yaitu tekanan darah tinggi. Nah tensi tinggi mungkin kalau yang suka marah-marah, nah diturunkan Pak. Karena usia rata-rata di sini berapa Pak? Waduh, nah itu Pak, itu nanti akan cepat terjadi pemutusan itu Pak. Iya, nah jangan Pak. Kalau sering marah-marah nanti cepat terjadi pemutusan. Itu bahaya malah tambah. Nah, kita ya rileks ya. Jadi di mana hipertensi adalah naiknya tekanan darah ya Pak ya. Banyak yang dibilang itu adalah bukan pembunuh bayaran Pak, tapi ini pembunuhnya diam-diam. Akhirnya dibilangnya silent killer. Kenapa diam-diam? Kita tidak tahu kapan tiba-tiba di kamar mandi jatuh meninggal. Nah itu karena mungkin serangan jantung dan tensinya tinggi yang menyebabkan bisa mungkin pendarahan di otak, akhirnya dia meninggal. Makanya dibilangnya adalah silent killer, bukan pembunuh bayaran dia Pak. Ya, tapi dia bunuhnya secara diam-diam. Tapi dia juga tidak maling Pak. Dia tidak. Dia diam-diam ya. Kemudian hipertensi ini pembunuh nomor 5 di Indonesia. Ya. Ya dibilang sadis enggak, tapi ya sadis juga sih Pak. Soalnya nomor 5 Pak. 10 besar ya. Ya, itu dia. Ya mematikan ini, makanya yang punya riwayat itu hati-hati Pak. Karena kan kebanyakan banyak berita kadang ada yang meninggal di kamar mandi, yaitu karena mungkin tekanan darahnya tinggi. Nah ini penyebab kematian banyak Pak. Ada jantung dan pembuluh darah, baik laki-laki dan perempuan. DM, nah biasanya nanti komplikasi DM, jantung, terakhir adalah gagal ginjal. Akhirnya cuci darah, lama-lama pemutus hubungan hidup tadi Pak. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu cardiovascular disease. Nah, jadi hipertensi ini akan mengontrol kardiovaskular yaitu jantung ya Pak ya. Karena kalau sudah hipertensi nanti akan jantung banyak komplikasi. Ya, sehingga nanti banyak berhubungan nanti bisa ke kardiovaskular jantung, pembuluh darah, pembengkakan dan sebagainya. Nah, ini di sini ada pengurangannya Pak. Caranya salty, garam dan
banyak makanan berlemak dikurangin untuk mengontrol nggak baca. Oh, untuk mengontrol kardiovaskular. Nah, kelihatan Pak, maaf Pak. Ya, ini jadi mengurangi garam-garam sama makan makanan berlemak ya, karena akan menempel di otot jantung sehingga menyebabkan hipertensi bisa. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ada gambarnya nih. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan sistolik yang di atas ya 140 mm Hg dan diastolik yang di bawahnya itu di atas 90 mm Hg. Jadi kalau sudah sampai takaran 140/90, nah dia bisa dinyatakan hipertensi. Mungkin tadi dicek ya Pak ya? Nah, berapa Pak? Nyampe 200? Oh enggak, berarti masih aman Pak. Berarti tidak ada pemutusan hubungan hidup Pak. Masih panjang ya. Jadi gambar detak jantungnya hati tadi ya. Ya. Kemudian hipertensi si pembunuh senyap tadi, silent killer Pak. Ini dia gambarnya Pak. Oh ya, ini adalah pembunuh senyap atau pembunuh bayaran tidak, tapi pembunuh senyap silent killer. Ini Pak, ada suster mengontrol tekanan darah. Gejala-gejalanya bisa dilihat. Baik, mata saya minus, saya serahkan ke Ibu Dwi atau Pak Iqbal. Bapak ini tuh tadi sudah 2 panggung. Ini panggung yang kedua ceritanya. Karena tadi di desa sebelah kami juga menyampaikan sharing ya Pak ya, dengan tema tanaman obat. Jadi mungkin termasuk Bapak Iqbal juga, termasuk saya juga tadi mungkin ada sedikit lelah mungkin ya Pak ya, tapi insya Allah nanti kami coba untuk sampaikan gitu ya, mudah-mudahan bisa ya. Melanjutkan Pak ya, hipertensi atau kalau bahasa kita tuh awamnya apa Pak? Darah tinggi ya Pak ya. Kalau saya mau tanya deh sama Bapak, kalau misalkan Bapak tadi diperiksa tuh di depan, terus tensinya 170 misalkan, 170/100 misalnya, atau 90, tinggi apa enggak Pak? Tinggi ya? Tinggi apa rendah Pak? Tinggi ya Pak ya. Kalau tinggi kayak gitu, berarti Bapak hipertensi enggak Pak? Enggak? Iya, ada yang enggak, ada yang iya. Nah, ya itu ya. Jadi Bapak untuk bisa disebut sebagai hipertensi atau tidak itu harus ada penilaiannya gitu ya. Jadi misalkan ini tadi misalkan diperiksa terus tinggi, itu belum tentu Bapak hipertensi Pak. Tapi pemeriksaan Bapak tensinya tinggi. Lah terus gimana kalau supaya saya tahu kalau saya memang darah tinggi misalkan? Ya nanti harus diperiksa lagi. Kalau dalam pemeriksaan beberapa kali ternyata tensinya tetap tinggi, biasanya kalau Bapak mungkin pasti ada nih di antara Bapak pas datang ke puskesmas dikasih obatnya cuma seminggu. Ya toh? Pernah ya? Ada yang pernah? Pernah ya Bu ya? Mungkin Ibu yang di belakang. Terus nanti suruh balik lagi. Nah, ada yang ngomel biasanya. Oh, cuma seminggu loh. Gitu ya biasanya. Ya karena itu mau lihat dulu responnya ya. Apakah memang ada perubahan atau memang ternyata setelah itu dia membaik seperti itu. Nanti kalau misalkan penurunannya tidak terlalu signifikan gitu, tidak terlalu bermakna gitu ya, besar lah gitu ya, itu biasanya nanti akan dilanjutkan lagi, bahkan nanti ada yang dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi. Oke, ya, jadi saya rasa kalau masalah darah tinggi ini Bapak Ibu nih udah ahli kayaknya ya. Nah, kita mungkin lebih ke ini ya. Nah, gejalanya apa Pak Bu biasanya Bu? Mumet, pusing, ya, terus tengkuknya sakit gitu Pak ya, kenceng, ngomel ya Pak, nesu-nesu gitu ya, marah-marah gitu. Ya, memang. Tapi ada juga Pak Bu yang nggak harus timbul gejala ya. Ada yang diem-diem ternyata 200 itu ada. Gitu, karena ternyata kita dibilang silent killer itu kalau bahasa Jawa nih.
pembunuh diam-diam, jadi dia itu tidak terus tidak selalu menimbulkan gejala gitu, tahu-tahu tinggi. Nah ada yang lucu lagi gini Pak, sedikit sombong ya, jadi misalkan gini, alah aku 200 biasa wae Pak motor. Nah biasanya nih bapak-bapak nih biasanya ya, jadi merasa tidak kenapa-napa gitu ya, karena memang dia nggak bergejala gitu. Apakah cukup dengan badannya tidak merasa kenapa-napa kemudian kita biarkan saja? Nanti kita lihat ya. Oke, nah ini pada umumnya memang ada yang bergejala, ada yang tidak. Gejalanya kayak pusing ya, kemudian berat di tengkuk, mata berkunang-kunang, lemah, tekanan darahnya. Nah ini batasnya Pak Bu, kalau lebih dari 140/90 berarti itu sudah bisa dikategorikan atau masuk ke dalam tekanan darah tinggi gitu ya. Jadi misalkan nih Bapak Ibu didiagnosa dokter hipertensi, kemudian Bapak Ibu periksa tensinya 170, dikasih obat sama dokter, kemudian seminggu lagi turun tensinya jadi 140. Karena kalau pada umumnya kita taunya normalnya berapa Pak Bu? 120 ya, biasanya 120. Nah kalau sudah 140, 130 itu bisa sudah membaik gitu ya, tapi juga tidak boleh lengah. Biasanya kalau sudah pakai obat, terus apa Pak Bu? Berhenti ya, terus berhenti udahlah, nggak usah dihabisin gitu. Kebanyakannya seperti itu. Nah itu tidak baik, harusnya dilanjutkan saja gitu ya, harusnya dilanjutkan saja. Oke, nah ini untuk penggolongannya ya, saya rasa Bapak Ibu mungkin cukup mengetahui saja bahwa hipertensi itu ada perjalanannya Pak Bu, tidak langsung ujuk-ujuk, cuman kitanya aja yang mungkin nggak sadar ya kalau kita tuh mengalami perjalanan untuk hipertensi. Termasuk mungkin saya ya, karena saya secara genetis saya mempunyai turunan. Nah hati-hati nanti mungkin mas-masnya yang masih muda, mungkin karena masih muda jadi merasa sehat gitu ya, belum tentu. Dilihat bapak ibunya punya riwayat hipertensi nggak, biasanya nanti diturunkan ya. Nah ini untuk kisaran ininya ya, tensinya saya skip aja. Untuk laki-laki dan perempuan itu porsinya hampir sama ya, cuman faktor resikonya memang lebih tinggi pada laki-laki. Kenapa bapak ibu? Yang lebih berpotensi mengalami hipertensi itu laki-laki. Emosian, ibu-ibu Pak biasanya suka ngamuk. Ya, apa Pak, Bu? Rokok Pak. Rokok itu salah satu faktor pendorong untuk bisa timbulnya hipertensi Pak. Kalau ibu-ibu kan mungkin jarang ya. Ya, kalau nggak ngerokok mumet Pak, Bu saya. Ya, nambah sakit kayaknya, itu mungkin hatinya Pak kayaknya yang sakit itu. Gitu ya. Oke, nah ini resikonya kegemukan Pak. Kalau kegemukan itu biasanya beresiko untuk mengalami darah tinggi. Kemudian diabetes. Nah hati-hati Bapak Ibu, minum manisnya diperhatikan. Maksimal kalau minum manis itu sehari berapa sih Pak takarannya? Berapa sendok gula? Waduh, nggak mesti, nggak. Kalau normalnya itu sehari itu 1 sendok Pak. Maksimal 2 sendok. Iya, sendok makan. Bicara 24 jam aja lah. Iya, 1 hari itu kan 24 jam. Iya, betul. Iya. Karena gini Pak, kenapa begitu? Pak, kenapa Pak? Nah itu Pak, itu yang berbahaya. Bapak makan nasi enggak? Nah, apalagi makan nasi. Tuh, awal mulanya di situ. Tapi begini Pak, ada ketentuannya. Tergantung aktivitas Bapak. Kalau bapaknya misalkan saya habis maton, habis bajak, ya, waduh saya boleh makan banyak berarti gitu ya. Ada yang nolong. Iya. Ya itu artinya harus diatur ya, Bapak. Misalkan minum manis sehari ya maksimal 2 lah Pak, pagi sama sore. Pagi pas mau berangkat ke tempat kerja ke sawah, pulangnya kan habis capek ngeteh lagi. Boleh. Gula kopi. Nah ya itu. Terus sandingannya apa Pak? Gedang goreng. Ya wes. Jadi nambah itu. Terus makan sego lah, itu nambah lagi. Ya jadi harus diatur memang ya.
Nah, malas bergerak. Nah, kalau ini kayaknya nggak mungkin ke bapak malas bergerak ya. Pasti aktivitasnya tinggi. Tapi jangan salah Pak, bergerak itu dengan olahraga berbeda loh Pak. Kenapa? Karena kalau aktivitas kita itu kan gerakannya nggak beraturan. Ya enggak Pak? Biasanya keju apa keju Pak? Keju, woi kok gini terus gitu ya. Nah, berarti harus diimbangi dengan relaksasi. Kayak gimana Pak? Gendong tank itu bukan olahraga, Mbak. Ya mangkang itu Pak. Alhamdulillahnya gini loh Pak. Iya bener Pak. Goblok ya Pak ya, itu langsung rontok kabeh Pak ototnya. Ya itu makanya dibantu dengan relaksasi kayak itu loh Pak, apa? Peregangan otot Pak. Gerakan ke bawah ya, ke atas, kemudian Bapak tarik napas, itu penting loh Pak. Itu selain meregangkan otot juga melepaskan tingkat stres. Bapak stres ora Pak? Nggawani kayak gini terus sama ya wis kesel iyo. Pomane regane 250. Ya ta mau. Ya kan tadi sayurannya 250 perak ya itu. Hati-hati karena hipertensi ini berjejeran dengan stres ya. Merokok tadi, kemudian dari riwayat, stres ya. Ini semua harus dikelola Pak. Kecuali kalau ada riwayat. Kalau riwayat nggak bisa dikelola Pak ya. Riwayat keluarga. Oke, ini kenapa berbahaya? Lah udah tahu lah pasti Bapak ini ginjal. Pernah dengar nggak Pak? Oh kayak wong kono kayak kena hipertensi terus kena ginjal gitu ya. Pernah ya? Pernah atau enggak? Sering malah ya. Karena itu Pak, tahu-tahu kita itu karena merasa baik-baik saja, tahu-tahu kok lah ginjalnya sampai. Nah makanya mendeteksi kesehatan sedini mungkin itu penting Pak. Makanya kami di sini kan membantu ya Pak ya. Kami juga sama seperti Bapak, Ibu semua pekerja juga. Kita sering lengah sama kesehatan kita ya Pak ya. Yang ingin kami sama-sama ajak untuk kita semua bahwa kita harus sadar Pak sama tubuh kita. Tubuh kita ini punya batas kemampuan loh Pak. Kalau Bapak capek, badan Bapak kerasa kurang fit gitu ya, Bapak harus segera mengenali itu. Gitu. Jangan diabaikan Pak. Termasuk Bapak misalkan harus menggok gitu ya, apa ngerokok terus lah ya wes. Kuwi iki wis Bapak ora janus ora meratekne awake dhewe lah istilahnya gitu ya. Mungkin kalau yang nggak bisa bahasa Jawa mohon maaf ya Pak ya Ibu ya. Oh Jawa kabeh ya alhamdulillah. Nggih kula wong Jawi Pak. Ya jadi ini komplikasinya bisa ke jantung, bisa ke ginjal, kemudian bisa ke mata ya. Nanti kalau misalkan buka kayak mripate malah ora ketok. Ya memang betul. Jadi bisa merusak saraf mata ya, kemampuan mata. Kemudian juga otak Pak, stroke Pak. Duh Pak, kalau stroke itu Pak, ya Allah Pak, udah nggak cuman susah diri sendiri Pak, tapi anak karo bojo Pak. Semua keluarga. Itu Pak. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, dia padahal ingin ngapa-ngapain. Masya Allah. Ya jangan toh Pak, ya jangan gitu. Ya itu ya Pak, artinya harus kita cegah sedini mungkin ya. Oke. Ciri-ciri hipertensi ini. Ciri-ciri hipertensi. Ya ini ya pencegahannya adalah yang pertama kita harus mengelola tadi Pak faktor-faktor pendorong ya. Oh pencegahannya. Ya pendorong faktor-faktor resiko tadi itu. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan Bapak Muhammad Iqbal ya, monggo Pak Iqbal. Ya, lanjut lagi Pak ya. Setelah penjelasan dari Pak Ramadan luar biasa, Bu Dwi luar biasa. Kalau Bu Dwi bisa ngomong Jawa, saya nggak bisa Pak, meskipun saya orang setengah Jawa. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi memang tadi dilewatin slide agak penting. Jadi hipertensi ini ya, mumpung ini bapak-bapak, terakhir itu bisa menyebabkan pemutus kebahagiaan harapan hidup apa Pak? Menyebabkan disfungsi ereksi tadi sebelum. Disfungsi ereksi itu apa Pak? Loyo Pak ya. Jadi kalau yang dari muda udah hipertensi, hati-hati nanti kalau udah nikah jadinya pisah. Ya. Hubungan itu Mas. Antara hidup gak hidup ya Pak Dardi ya. Itu jadi tidak bisa diremehkan. Benar. Gimana bisa lama ya kan Pak ya? Kayak gitu.
nggak bahagia lagi hidup ini. Intinya mana? Pemutus kebahagiaan hidup. Terakhir ya, habis itu kan pengen bunuh diri rasanya kan? Kok bisa ngomong gitu Pak? Saya belum mengalami sih Pak ya. Jangan sampai. Jangan sampai awal. Jadi kita benar-benar harus mencegah. Mudahnya sih mencegahnya satu, kurangi kalau yang sehari-hari kurangi minyak-minyakan ya Pak ya. Kurangi minyak-minyakan. Tadi Budi udah jelasin. Kurangi garam, asupan garam tadi. Minuman-minuman kaleng kayak gitu ya Pak ya. Nah ini ada asupan garam. Ya sekitar kalau udah diteliti sekitar 5 gram atau 1 sendok teh kecil garam dapur sehari. Tapi jangan tiap hari juga, lama-lama hipertensi kalau 20 tahun minum kayak gini terus. Kayak gitu. Minum tiap pagi teh manis terus, nanti lama-lama ujungnya gula juga kan Pak. Ngaruh juga nanti. Nah seperti itu. Jadi secara tipsnya sih tadi ya, tentunya kita harus kontrol. Sering-seringlah kontrol. Nanti kalau ada tenaga-tenaga kesehatan kontrol. Jadi tadi karena dia adalah silent killer ya, pemutus kebahagiaan hidup. Kontrol, sebulan sekali dikontrol. Jangan sampai kelabasan, tiba-tiba jatuh di kamar mandi seperti itu. Kita harus tahu. Nah, yang kalau udah minum obat gimana? Waktu sakit minum obat. Setelah sakit ya jangan minum obat. Waktu nggak sakit minum tadi tuh jamu-jamuan tadi. Misalnya temulawak, kunyit dan lain-lain ya. Nanti bisa ini yang bisa menjaga imun kita ya, kayak gitu. Kemudian kita jangan sembarangan juga minum obat. Nah kalau udah dikenal derajat hipertensi yang lebih lanjut, udah 180 gitu ya, nah ini harus hati-hati. Bisa tiba-tiba tadi jatuh mendadak kapanpun. Sering terdengar Pak, jatuh di kamar mandi seperti itu. Sehingga harus dikontrol benar. Dan hipertensi ini juga hati-hati nanti. Oh misalnya ada kesempatan vaksin. Ketika ketika tensinya agak tinggi, sebaiknya jangan vaksin karena ada laporan juga yang meninggal. Ya meskipun tahapan tensi tertentu dia nggak ini, tapi orang berbeda-beda kayak gitu. Nah itu yang daripada parah ya, mendingan kita jaga ya. Kalau tensi tinggi jangan vaksin. Nah kita tentunya harus mengendalikan dengan patuh. Periksa kesehatan rutin ya, cek tensi aja tadi. Minimal cek tensi gula itu penting. Ya memang ada kolesterol dan lain-lainnya, tapi dua itu karakter indikator penting, tensi, gula. Kalau gulanya kebanyakan juga tadi sama Pak ya. Udah gula banyak kan loyo juga. Efeknya ke laki-laki, apalagi ini kan kepala keluarga ya di sini. Loyo, semuanya loyo. Itu nanti. Makanya dari data statistik, sebenarnya tadi data statistik itu yang banyak hipertensi itu yang ibu-ibu. Kenapa? Marah, bapaknya loyo-loyo. Hipertensi. Enggak kekuat aja Pak. Ya, terus tetap diet dengan gizi seimbang. Ya, aktivitas fisik jelas di sini makanya rata-rata sehat. Kemudian hindari asap rokok. Wah, ini karena ngerokok ya Pak. Dulu saya waktu SD ngerokok sih Pak ya, tapi saya alhamdulillah tobat gitu ya Pak ya. Tahu yang bahaya dari rokok itu Pak asapnya. Jadi yang ngerokok kalau nggak kena asap nggak bahaya gitu kan. Bahkan Albert Einstein aja merokok ya Pak ya, kayak gitu. Jadi cara merokok itu bisa jadi Nobel. Itu jadi cara merokok itu penting ya Pak. Hati-hati hindari asap rokok dan alkohol. Kemudian ini ada ramuan ini, sebuah ramuan jamu-jamuan lah. Ini udah teruji ya oleh para ahli. Bisa herba seledri, herba pegagan, daun kumis kucing nih nurunin hipertensi. Kemudian temulawak tuh, temulawak kunyit meniran ini wah sakti di Indonesia. Kalau jagoannya Korea Pak ginseng kan? Itu orang tua saya beli di Korea tuh 20 juta Pak, sekecil ini Pak. Di sini ternyata ada yang setara dengan itu, bahkan lebih baik ya, sudah diteliti. Ya temulawak kunyit ini. Nyesek kan, di sana 20 juta, di sini berapa sekilo? Nah iya, jadi itu mudah. Luar biasa ya. Begitu tips-tipsnya. Demikian mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab ya. Kalau ada yang bertanya lagi tadi bagus tadi Bapak Muji atau yang lainnya, silahkan monggo. Tinggi yang menyebabkan bisa mungkin pendarahan di otak, akhirnya dia meninggal. Makanya dibilangnya adalah silent killer, bukan pembunuh bayaran deh Pak. Ya, tapi dia bunuhnya secara diam-diam. Tapi dia juga tidak maling Pak. Dia tidak, dia diam-diam ya. Kemudian hipertensi ini pembunuh nomor 5 di Indonesia. Ya dibilang sadis enggak, tapi ya sadis juga sih Pak. Soalnya nomor 5 Pak. 10 besar dia. Ya, itu dia.
Iya, Bapak Dapi, bagaimana kesan-pesan Bapak setelah ada penyuluhan dari ilmu dari Fakultas Kedokteran Unila? Terima kasih sekali, terutama dari Fakultas Kedokteran dari Unila. Jadi kami petani yang tadinya kami nggak tahu tentang masalah kesehatan, menjaga imun tubuh, antibodi. Dengan adanya acara kegiatan seperti ini kami jadi terbantu. Mudah-mudahan acara seperti ini kita beri kesinambungan lagi untuk supaya petani-petani di kami ini khususnya di pedesaan bisa sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita tetap bersilaturahmi, bersinergi dalam kesehatan ya Pak ya, dalam hal ini khususnya Amin. bisa mensejahterakan dalam hal kesehatan di desa di sini ya Pak ya. Desa Jatimoyo. Oke. Jadi sebelumnya kami dari teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak dari Fakultas Kedokteran yang memberikan nasihat arahan khususnya masalah kesehatan, khususnya di dalam rangka di waktu pandemi seperti kami bisa menjaga. Baik, siap. Terima kasih Bapak Dardi. Oke, selamat. Ya.